Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Metasari sebagai ketua tim dari proposal media promosi DKV UPN Veteran Jawa Timur dengan mata pelajaran manajemen proyek desain. Jadi kita di sini mengangkat mengenai motion graphic dan juga beberapa anggota saya yang telah bekerja sama dengan saya yang sangat membantu saya, yaitu yang pertama ada Stephanie Devi dari NPM Belakang 0050, kemudian dia Sasi Kirana Putih NPM Belakang 007, dan juga Emil dan Rohmawan NPM Belakang 0087. Saya sendiri ketua tim Metasari dengan NPM 0030. Jadi di sini beberapa anggota saya juga akan membantu saya menjelaskan beberapa isi dari proposal tersebut. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi animo calon mahasiswa masih rendah. Kemudian DKV UPN Veteran Jawa Timur termasuk prodi yang masih baru. Jadi alumni dan reputasinya itu belum terlalu kuat. Promosi dan exposure terbatas, kemudian kurang terlibat di event-event nasional maupun internasional. Jadi latar belakang tersebut kita ambil ke identifikasi masalahnya. Jadi gimana caranya kita menyelesaikan beberapa masalah tersebut. Jadi kita bisa mengakali dengan promosi dan branding digital yang sangat efektif. Kemudian, partisipasi dalam event-event lomba nasional maupun internasional juga sangat berpengaruh karena itu membuat kita bisa dilihat dan dilirik oleh beberapa orang. Kemudian kita juga mengandalkan penguatan dari relasi alumni-alumni yang dulu telah lulus, yang mereka sekarang sudah bekerja. Pastinya mereka sudah bekerja sama dengan beberapa mitra, kemudian bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Kemudian mereka juga pastinya relasinya udah cukup luas. Jadi kita perlu mereka menjadi brand ambassador kita, ataupun kita bisa kolaborator dengan mereka sehingga DKV UPN ini bisa dilirik oleh beberapa masyarakat yang belum tahu apa sih prodi DKV UPN itu dan apa sih UPN Veteran Jawa Timur itu gitu. Baik, untuk selanjutnya solusi yang akan diusulkan oleh kelompok kami adalah pembuatan video promosi yang berbasis motion graphic. Nantinya motion graphic ini akan ditampilkan dalam rasio 9:16 atau sama dengan rasio YouTube Short. Jadi setelah kami menyelesaikan video motion graphic ini, video tersebut akan kami unggah ke dalam platform media sosial YouTube Short. Jadi untuk isi dari video motion graphic kami akan ada beberapa poin yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu maskot jurusan DKV nanti akan menjelaskan tentang biodata maskot DKV, kemudian filosofi maskot ini. Selanjutnya ada karya mahasiswa yang nantinya akan ditampilkan beberapa karya dari pilihan mata kuliah yang telah dijalani mahasiswa selama beberapa semester. Selanjutnya ada fasilitas unggulan yang nantinya kami akan menampilkan beberapa gambar yang menjelaskan tentang fasilitas yang disediakan oleh jurusan DKV UPN. Selanjutnya ada testimoni alumni. Baik, selanjutnya untuk tujuan proyek kami akan disebutkan dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, meningkatkan minat siswa SMK untuk masuk ke prodi DKV UPN. Yang kedua, kami memperkenalkan prodi secara visual dan kreatif. Yang ketiga, kami akan menonjolkan karya, fasilitas, dan identitas dari DKV UPN. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Wildan, NPM 87. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penjelasan dari proposal. Yang pertama adalah manfaat proyek. Nah, manfaat proyeknya di sini adalah untuk dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagi kampus, yakni sebagai promosi efektif untuk calon mahasiswa. Yang kedua bagi siswa SMK, info visual dan yang menarik. Bagi mahasiswa, yakni portofolio dan pengalaman produksi motion graphic. Dan yang terakhir ada teoritis, penerapan teori desain dan media promosi digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang timeline project. Nah, untuk timeline sendiri kita sudah merancang sebelum kita membuat proposal tersebut. Jadi timelinenya ini berkisar di awal 13-15 Januari dan sampai hari H. Yang dimana timeline ini kita kerjakan secara berurutan, baik dalam pengumpulan data, penyusunan draft, pembuatan animasi dan lain-lain. Bisa dilihat di PPT di sebelah ini. Baik, selanjutnya untuk pembagian tugas yang telah kami diskusikan dengan anggota kelompok akan kami bagikan ke dalam beberapa job desk. Yang pertama ada penulisan naskah yang akan dikerjakan oleh Metasari. Selanjutnya ada visual dan ilustrasi yang akan dikerjakan oleh saya, Stephanie.
Selanjutnya ada animasi dan editing yang akan dikerjakan oleh Metasari dan Wildan. Dan yang terakhir ada sound dan distribusi yang akan dikerjakan oleh Diah. Di sini saya akan menjelaskan resiko dan solusi yang kemungkinan akan terjadi. Yang pertama ada konten tidak menarik. Lalu solusinya kita akan melakukan riset tren dan juga mencari gaya visual untuk Gen Z. Yang kedua ada keterbatasan SDM. Kita akan mencari solusi yaitu dengan kolaborasi bersama mahasiswa dan juga dosen. Lalu yang ketiga ada anggaran yang minim dengan solusi memanfaatkan sumber daya internal. Yang keempat ada distribusi kurang luas, yaitu solusinya kita akan menyebarkan melalui media sosial, ADS atau SEO. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan target audiens dan kriteria keberhasilan. Untuk target audiens sendiri kita ada dua target. Yang pertama ada utama, yakni siswa SMK jurusan seni atau multimedia. Yang kedua adalah sekunder, yakni orang tua, alumni, guru BK dan masyarakat digital. Dan untuk kriteria keberhasilan di sini kita ada 3 target. Yang pertama ada kuantitatif, yakni jumlah views, engagement, followers, dan traffic website. Yang kedua adalah kualitatif, feedback positif dari audiens, dan yang terakhir adalah partisipatif, mahasiswa, alumni, dan dosen terlibat aktif. Dari beberapa identifikasi dan beberapa yang telah kita analisis, kita menemukan konsep utama dari proposal ini. Jadi kita mengangkat mengenai pembuatan media promosi berbasis motion graphic untuk program studi desain komunikasi visual. Jadi media ini itu dirancang sebagai video berdurasi pendek yang memadukan animasi antara animasi, narasi, musik untuk menyampaikan pesan secara visual dan interaktif. Jadi dengan video ini tuh kita harapnya audiens yang menonton kita itu bisa berinteraksi secara emosional, kemudian juga mereka tidak bosan melihat video yang telah kita buat gitu. Jadi dengan video ini, dengan konsep utama ini, kita mengambil tentang maskot di Cafe UPN. Jadi berawal dari maskot di Cafe UPN ini yang dirasa menurut kita itu menarik untuk dilihat. Kemudian kita padukan dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh DKV. Dengan begitu, audiens yang kita target bakal tertarik dengan fasilitasnya, tapi tidak juga dengan fasilitasnya, mereka juga akan tertarik dengan video kita. Jadi mereka bakal nonton sampai dari awal sampai akhir seperti itu. Kemudian kita juga memilih sebuah ide cerita dan naskahnya itu yang kekinian banget, maksudnya bisa nyatu dengan Gen Z banget gitu. Jadi nanti dari konsep ini kita akan mengharapkan sebuah citra positif yang dari prodi dan meningkatkan minat calon mahasiswa, berharap bisa melirik di Cafe UPN gitu. Jadi distribusi videonya itu dilakukan melalui platform digital seperti TikTok, YouTube maupun Reel Instagram seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan filosofi dari maskot DKV UPN itu sendiri, yang bernama si Alan. Alan merupakan sebuah akronim dari kata amazing, lively, adventurous, dan nasionalis yang menggambarkan semangatnya dalam bidang desain komunikasi visual UPN Veteran Jawa Timur. Ia adalah pribadi yang luar biasa dalam memunculkan ide-ide kreatif, bersemangat, suka berpetualang, dan juga cinta tanah air. Alan adalah seekor burung jalak putih yang sangat aktif bergerak, salah satu hewan endemik Indonesia yang tersebar di Jawa, Bali, dan NTB. Atribut rompi dan sarung tangan yang menunjukkan sifat eksplorasinya juga jarik parang dan syal merah putih yang menunjukkan sikap pantang menyerah serta bela negaranya. Baik, kami sampai di sesi penutup. Kiranya proposal yang telah kami ajukan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan branding DKV UPN. Kami juga memerlukan dukungan dari pihak yang terkait untuk keberhasilan proyek kami. Dan kiranya video promosi dari kelompok kami memiliki visual dan kreativitas yang menarik bagi penonton, serta memiliki manfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata. Kami mengucapkan terima kasih. Inikah kau pergi ke sana, terbang bersama